Jumat ini kan tidak ada qada dia. Makanya tidak boleh. Ya, dalam ketentuan itu dia dalam satu kampung itu, dalam satu negeri itu, dalam satu tempat itu dibuat Jumat itu dengan ta'adud. Makna ta'adud nih berbilang-bilang Jumat, banyak Jumat, 2, 3 umpamanya, ta'adud. Maksud di sini ada, sana ada, tak boleh. Dia mesti wajib dalam satu kampung itu kan syarat dalam mendirikan Jumat itu kan ada 4 ya kan. Nah, dalam satu kampung atau satu dusun, baik kampung dusun itu besar atau kecil, kemudian juga ada mukimnya di situ 40 orang yang merdeka seluruhnya ya. Kemudian didirikan dia di dalam waktu zuhur kan. Jadi tidak boleh dia dalam satu kampung itu banyak Jumat, tidak sah. Nah, kecuali nanti dia ada di situ keozoran, umpamanya dari satu dusun untuk menjangkau ke dusun yang lainnya jauh dia ya. Andai kata nanti berangkat dari satu dusun ini ke dusun yang lain, bisa kadang habis waktu Jumatnya atau terancam keselamatannya. Nah, apa ada hari ini dusun yang seperti itu? Nggak ada ya? Jadi nggak ada betulnya ya. Ada, tetapi mungkin ya di satu tempat tertentu dia itu ya. Jadi seperti itu, dia tidak boleh dia. Lalu hari ini kok ada dalam satu kampung Jumatnya 2, kadang-kadang kan 3 sebagian. Itu la ilma lana, itu tak ada ilmu kita menerangkannya ya. Tapi secara sekilas yang kita pahami, tetap dia tidak sah andai kata di satu kampung atau negeri itu ta'adud Jumatnya. Ya, banyak Jumatnya. Bahkan nanti andai kata kedua tempat Jumat itu dua-duanya jamaahnya cukup, maka yang paling duluan selesailah yang Jumatnya sah. Dan dalam Jumat ini adalah dia ada satu bahaya. Bahayanya apa? Karena kepada Jumat itu tidak berlaku hukum qadha. Nggak ada hukum qadha Jumat ini. Beda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa mungkin di saat teralpakan kita kepada sholat Jumat itu bisa kita qadha. Enak kan urusannya kan? Bisa kita qadha. Ini nggak ada hukum qadha. Nggak ada hukum qadha Jumat tuh. Makanya disinilah kita harus betul-betul ya memaksimalkan di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Tengku, itu orang yang misalnya ada orang datang diri sama kawanan Tengku, terus dibayaran orang untuk nyakiti kawanan dia Tengku, itu termasuk zalim yang besar kan? Ya zalim lah. Ada orang umpamanya menyuruh kepada seseorang untuk mendalimi orang, membunuh orang, menyakiti orang kan, sehingga oleh orang itu dia datang menyakiti kan, membunuh umpamanya atau memukul umpamanya, sehingga terbunuh atau tersakitilah orang yang dimaksudkan tadi. Maka itu yang pelakunya berdosa, yang nyuruhnya pun berdosa. Jadi dua-dua itu. Jadi bersekutu, man i'ana 'alal ma'asi fahuwa syariku lahu ya. Barang siapa yang bermuafakat terhadap satu kemaksiatan, maka samalah dia seperti orang berbuat maksiat. Bermuafakat di atas orang menyakiti orang, memukul orang, ya, membunuh orang. Nah, ini bahaya kalau ada nanti orang-orang hari ini kan banyak kejadian membunuh massal dah. Maksudnya ada orang entah mencuri lembu segala macam, nanti dimasar rame-rame dibunuh. Ada. Itu semua nanti wajib dikisas itu yang membunuh itu. Ya, makanya jangan ikut-ikut. Karena tidak ada hak itu orang menyuri itu untuk kita hakimi. Tidak ada urusan kita di situ. Kalaupun ada hukum potong tangan, itu bukan kita yang potong tangan, tapi qadhi yang berhak. Jadi kalau ada umpamanya seperti orang mencuri kemudian dimasar rame-rame, ya kan? Itu adalah
dosanya itu adalah setiap orang yang memukul maka dia dosa. Hati-hati itu, kena kisas nanti hari kiamat. Ada yang ikut-ikut. Ya, jadi ini bahaya. Ini termasuk juga walaupun nggak disuruh. Karena kalau dalam kitab fikih nanti kita baca, dalam kitab-kitab yang lain disebutkan dibunuhkan satu jamaah dengan sebab jamaah itu membunuh satu orang. Maka dikisaskan satu jamaah yang jamaah itu membunuh satu orang. Maksudnya orang rame membunuh satu orang itu nanti dikisaskan orang rame itu. Ada satu orang dibunuh oleh 100 orang. Itu 100 orang itu wajib dikisas. Itu hukumnya hukum dalam agama. Tapi kita nih hari ini kan hukumnya hukum negara kan. Maksudnya hukum Pancasila, bukan hukum agama. Tapi kalau dalam ketentuan agama, seperti itulah dia. Dalam ketentuan syarak. Hukum kisas. Ada hukum kisas namanya. Jadi hati-hati ini. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan. Apalagi yang notabene-nya adalah ada seseorang mengongkoskan seseorang untuk mendalimi orang lain. Itu udah pasti itu. Besar kali itu. Bahkan dalam hukum negara pun dia itu tercatat sebagai otak pelaku. Lebih besar lagi hukumannya. Dalam agama ya sama aja. Yang membunuh, yang nyuruh bunuh sama aja. Yang menyediakan tempat untuk dibunuh. Seperti orang minum minuman juga. Dia nggak minum minuman, tapi dia jual minuman sama. Dia nggak pakai narkoba, tapi dia jual narkoba. Nah, dia nggak pakai, nggak jual, tapi dia istilahnya menyediakan tempat. Nah, di warung dia orang hisap, ya, di warung dia orang jual. Nah, sama aja dia itu dosa juga. Kalau dalam bahasa baratnya disebut apa? Si matalo, si peh bajo, si duk gedro sama rata. Ya, nah itu bahasa baratnya. Namanya si matalo, si duk gedro, si peh bajo sama rata. Maknanya orang duduk, orang make, orang nonton. Tiada orang berjudi, orang main catur, main chip segala macam. Kita duduk di situ. Berdosa kita. Oh, ada surah kita kadang-kadang kan untuk menyadarkan orang-orang berbuat maksiat. Kita kan harus turun. Pret, mana ada kayak gitu. Ada pernah Rasulullah itu menyadarkan orang mabuk mesti mabuk lu. Ada pernah? Sejarah. Coba buka sejarah. Ada Rasulullah mau menyadarkan orang main catur mesti main catur dulu. Ada? Ada. Mana ada cerita. Mau menyadarkan orang berlahwen mesti main lahwen dulu. Enggak ada tuh. Itu surah yang tak bertanggung jawab hari ini. Membawa-bawa istilahnya cek-ceknya agama dalam kemaksiatan yang dia kerjakan. Mana ada. Kita tugas adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tugas kita adalah mengajak manusia-manusia kepada jalan kebenaran dan menegah manusia-manusia daripada jalan kemungkaran tegah. Ada orang mabuk tegah, ada orang zina tegah, ada orang berbuat maksiat kita tegah. Tanpa mesti kita harus ke tempat maksiat itu atau berbuat maksiat. Ini masa ada untuk kita biar orang jangan mabuk kita harus mabuk dulu. Mana ada kalau kita udah mabuk? Ya kita lah udah blank. Ya, kan ada kadang orang gitu kan. Kita itu kalau mau nyadarkan orang apa judi kan, paling enggak kita harus sama orang itu dulu mengambil hatinya. Nada tuh, ada. Tak ada seperti itu. Dalam dakwah tak ada seperti itu. Dalam dakwah tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ada martabatnya, makamnya. Ada apa namanya ukurannya. Oh, kalau kita punya kekuatan dengan kekuatan kita. Kalau kita tak punya kekuatan cukup dengan lisan kita. Dengan lisan kita pun kadang tak mampu. Maka dengan hati kita. Wa huwa ad'aful iman. Maka dia itu adalah selemah-lemah iman. Paling enggak dengan hati kita benci kemaksiatan. Cuma kalau enggak sesanggup kita dengan lisan kita. Kita tegahlah, kita laranglah. Kalau ada orang-orang yang berbuat tentang kemaksiatan. Kita larang. Nah, jadi seperti itulah. Ya. Apa namanya tentang masalah yaitu apa namanya tadi orang yang menyuruh orang untuk berbuat zalim sama aja. Tentang orang berbuat maksiat walaupun kita tidak berbuat maksiat, di saat kita hadir di tengah-tengah orang berbuat maksiat, maka samalah kita dengan orang berbuat maksiat itu. Bahkan dalam Al-Qur'an juga Allah terangkan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu
annallaha syadidul iqab. Hati-hatilah kamu terhadap orang-orang berbuat maksiat di tengah-tengah kamu, karena Allah akan memberikan ukubat kepada mereka. Wa'lamu, ketahuilah olehmu bahwa sesungguh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai ikab yang sangat pedih, azab yang sangat pedih. Ini hati-hati kita. Andai kata ada orang buat maksiat, hati-hati. Itu dengan maksiat yang orang buat itu, maka kita akan berdosa. Maka kita akan mendapatkan ukubat daripada Allah. Mendapatkan bala kalau dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya orang yang maksiat itu yang akan terkena dengan bala itu, tetapi semua orang seperti tsunami itu bala Allah kirim, bencana Allah kirim, ya kan? Azab Allah kirim. Kita tengok waktu tsunami itu datang, apakah itu hanya orang maksiat saja yang mati di situ? Ya kan? Tidak, anak-anak kecil, orang-orang alim, orang-orang saleh semua meninggal dunia di situ. Semua mati di situ. Ya, ini menandakan apa? Berarti di sana Allah ngirimkan bala, ngirimkan bencana, itu tidaklah yang kena daripada bala bencana itu kepada orang-orang yang bermaksiat saja, tetapi semua akan merasai daripada hukuman Allah tersebut. Jadi oleh karenanya kita harus tidak boleh kita cuek dengan maksiat. Kita harus hadir di situ dengan semampu kita. Oh, mampu kita ya dibalik kayak gini ya, dibalik kayak gini. Oh, mampu kita di atas mimbar, di atas mimbar. Oh, ada lebih daripada itu, kita pakai. Yang nggak boleh kita diam. Diam di atas kemungkaran berarti samalah dia dengan orang berbuat mungkar. Diam di atas kemaksiatan, maka samalah dia seperti orang berbuat maksiat. Ada maksiat depan mata, dia diam, maka sama seperti orang buat maksiat tuh. Paham, Najri? Ada pertanyaan Najri? Oh, misalnya kan ada satu negeri tengkuan, tuh ada dekat pelosok kali itu nggak ada listrik tengku. Tuh pemimpinnya zalim apa enggak tengku?